Nama saya Johan Christian Filipus. Saya sekarang domisili di Kota Pati. Sekarang juga melayani di salah satu gereja tradisional, culture-nya Jawa, Gereja Injil Tanah Jawa. Tepatnya di Kota Pati, Kecamatan Kangil, GITC Kangil. Oke, seorang pelayan ya di GITC ya teman-teman ya. Jadi ini kita lagi ngomong sama ini nih, seorang pelayan gereja nih. Jadi banyak banget nih yang bakalan kita dapetin hari ini. Oke, Johan. Jadi teman-teman, Johan ini teman saya sewaktu kuliah dulu, meskipun kita nggak satu kampus ya Johan ya, tapi ya diskusi lah. Iya, karena kesukaan untuk diskusi akhirnya kita bisa saling kenal gitu. Nah Johan, akhir-akhir ini selain di gereja nih, kesibukanmu apa aja sih? Kesibukan saya selain tidak di gereja, selain di luar, ini berarti di luar gereja ya? Iya. Kesibukan saya mempersiapkan diri untuk menjadi bapak. Cie, iya teman, ini udah jadi. Ya, saya jadi bapak siaga. Walaupun dulu nggak pernah ikut pramuka, tapi sekarang jadi bapak siaga. Ya, itu karena Tuhan kemarin cek di klinik, istri sudah memasuki kehamilan yang dan sesuai dengan hasil USG, jenis kelaminnya perempuan. Puji Tuhan. Terus juga kesibukan saya yang lain apa ya? Ini kalau kesibukan yang lain tidak terlalu formal sih, cuma ya ngobrol sama teman-teman lintas iman, ngobrolin soal iman, multi iman, multi religius, dan terutama nongkrong sama ngopi. Iya, ngobrol sama ngopi itu kayaknya nggak pernah berakhir ya dari masa kuliah ya. Betul. Berarti emang masih aktif diskusi ya, terutama diskusi. Masih aktif diskusi sama teman-teman, dan ya kebetulan sekarang di gereja teman-temannya lebih banyak, dan karena pelayanan di gereja sebagai apa itu kita muda, akhirnya banyak teman-teman, bukan hanya dari teman-teman Kristen tapi juga dari teman-teman lintas agama juga, dan lebih asik diskusinya. Iya ya, emang ya. Kalau diskusi itu emang selalu asik dengan teman-teman. Emang selama masa kuliah saya itu kalau diskusi sama Pak Pendeta muda kita ini ya, itu diskusinya selalu asik gitu. Oke, kalau saya kan tadi bilang suka banget diskusi nih. Kira-kira apa sih hal yang paling disukai ya kira-kira ini dijadikan bahan diskusi gitu? Kalau akhir-akhir ini yang suka saya diskusikan dengan teman-teman, ini terutama soal isu lingkungan, isu ekologi. Jadi karena saya juga dulu belajar teologi, ya akhir-akhir ini suka diskusi dengan teman-teman soal bagaimana sih teologi atau spiritualitas keagamaan kita itu memberi ruang kepada isu-isu, khususnya isu krisis lingkungan, kerusakan lingkungan. Mungkin nih teman-teman pada penasaran, apa sih hubungannya teologi sama ekologi sehingga teologi perlu bicara soal itu atau memperhatikan soal itu gitu. Yang tadi Johan bilang bagaimana teologi mulai membicarakan hal itu kan. Iya, karena kalau kita membaca Alkitab ya di Kejadian pasal 1 soal penciptaan, nah itu kan sebenarnya sangat kuat sekali bagaimana narasi-narasi tentang ekologi itu kan tercipta di situ. Jadi sebenarnya di dalam spiritualitas kita sebenarnya sangat memberi ruang kepada isu-isu lingkungan. Sedangkan hari-hari ini kalau kita amati gereja secara khusus ya, hampir tidak pernah menyuarakan soal lingkungan, tidak pernah menyuarakan soal kerusakan lingkungan. Oke, berarti emang ngomong soal lingkungan ini sebenarnya ini tugas gereja juga ya, bukan tugas dinas apa? Dinas apa kok lupa ya? Dinas perkebunan lah, dinas pertanian, dinas kehutanan. Iya maksudnya
kan kadang nih kan orang selalu berpikir kalau ngomong teologi ya ngomong soal Alkitab kan, jadi kayak jadi penasaran juga tadi kan Johan bilang kalau ternyata ngomong soal teologi itu juga ngomong soal ekologi. Nah, apa sih yang menarik dari ekologi yang perlu kita ketahui supaya kita bisa punya penyadaran gitu betapa pentingnya ekologi atau betapa pentingnya lingkungan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan gitu. Iya, sebenarnya kalau saya amati ya, hampir rata-rata kasus soal kerusakan ekologi itu sangat erat kaitannya dengan konflik sesama manusia. Misalkan soal soal tanah misalkan. Ada galian tambang apa gitu kan di suatu tempat, nah itu pasti juga akan ada respon terhadap masyarakat yang ada di sekitar tambang itu untuk pada akhirnya juga akan melakukan perseteruan atau melakukan konflik. Jadi sebenarnya kerusakan lingkungan itu juga sangat kuat mempengaruhi konflik antar manusia, antar sesama. Berarti secara nggak langsung orang-orang yang kayak acuh tak acuh dengan lingkungan, dengan kesehatan lingkungan, sebenarnya kita sementara acuh tak acuh terhadap sesama ciptaan ya sebenarnya. Iya, karena ini kadang-kala kan gereja itu hanya menyuarakan hubungan antara manusia dan manusia, tetapi tidak pernah menyuarakan tentang bagaimana relasi manusia itu dengan alam. Sekalipun kalau ditanya apakah Alkitabmu atau kitab sucimu itu menyuarakan soal lingkungan, pasti akan menjawab ya sangat menyuarakan soal isu-isu lingkungan. Tapi kalau kita mau jujur, tidak banyak gereja yang menyuarakan bagaimana relasi manusia dengan alam sekitar. Oke, berarti kayak gimana ya? Kalau memang selama ini kita hanya berfokus pada kayak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, ternyata kita juga diminta untuk berfokus pada lingkungan. Aku jadi ingat ayat kisah penciptaan ya, ketika Tuhan menciptakan manusia kan sebenarnya Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengelola alam ciptaan yang lain ya, mengelola penciptaan yang lain. Jadi keingat lagi ternyata kita ini hadir di dunia bukan cuma nempatin di dunia gitu ya, tapi kita wajib hukumnya untuk menjaga gitu ya, menjaga. Itu yang menarik sih, iya sih. Tapi justru dengan ayat itu, yang Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu kan, justru kan dijadikan sebagai istilahnya legitimasi lah manusia itu kemudian bisa menaklukkan alam, mengeksploitasi alam. Oh, jadi berpikir karena taklukkanlah bumi. Benar. Jadi sebenarnya kayak penafsiran dengan kata taklukkanlah itu yang harus diperbaiki ya. Iya. Menurutku kalau saya membaca bukunya ini ya, Immanuel Gretzinger itu di bukunya kalau nggak salah Korban dan Pendamaian, karena juga sedikit Profesor Gretzinger ini juga membahas tentang ekologi juga. Jadi dia menafsirkan bahwa kata taklukkanlah itu sebenarnya sebuah kata untuk bagaimana manusia bisa melayani bumi, bisa memberdayakan bumi, memberdayakan lingkungan, melayani lingkungan. Oh, jadi kayak kalau secara umum orang bilang taklukkan itu adalah aku berkuasa sama apa ya? Ya, aku berkuasa, jadi aku boleh mengeksploitasi untuk kebutuhan diriku gitu kan. Tapi ternyata secara teologi maksud Tuhan dengan kata taklukkan itu ternyata seperti yang dikatakan tadi ya, taklukkan itu melayani, iya ya. Iya. Kayak kita melayani alam ini, kita menjaga, kita merawat alam ini. So benar juga sih kalau kita nggak rawat ya, ini alam kalau sampai rusak, yang rugi kita sendiri ya sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya krisis moralitas manusia ya itu pasti akan mempengaruhi krisis lingkungan. Di mana ada keserakahan, di situ pasti ada kerusakan lingkungan. Jadi sebenarnya problematiknya itu adalah manusia. Benar sih. Lalu gimana sih caranya biar supaya kayak manusia ini kita ya, termasuk kita ya, saya juga aku ini secara sadar nggak sadar karena aku juga acuh terhadap lingkungan gitu kan ya. Maksudnya bagaimana supaya kita bisa selalu menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa menjaga lingkungan itu sama seperti
menjaga diri kita sendiri agar tetap sehat, agar tetap baik-baik saja gitu? Aku kok membayangkannya itu sebagai rumah kita sih. Rumah Jadi ya. kalau bumi itu sebagai rumah kita, maka kita pun juga sebenarnya adalah bagian dalam bumi itu, penduduk bumi gitu. Nah, alam sekitar itu juga bagian di dalam rumah kita. Jadi kalau kita merusak alam, merusak lingkungan, maka kita juga akan merusak sesuatu yang sebenarnya itu sangat memiliki relasi yang kuat dengan kita, karena kita sama-sama penduduk. Makanya misalkan kayak mitos ya. Iya. Saya suka juga sebenarnya ada cerita yang menarik sebenarnya kalau kita berbicara pada masyarakat yang tentunya masih masyarakat tradisional, masyarakat adat. Kenapa mereka itu mempertahankan mitos? Dan kalau kita berbicara tentang mitos itu kan selalu erat dengan lingkungan. Misalkan ya, kalau kita itu ke suatu desa tertentu, pelosok, misalkan jauh dari keramaian, kan di sanalah justru mitos itu masih terpelihara. Misalkan jangan kencing sembarangan, nanti yang menjaga pohon itu marah. Kalau kamu menebang pohon yang ada di hutan itu, maka si pemilik pohon, si penguasa pohon itu pasti akan membuat kacau di depanmu. Kan kita sering menemukan narasi-narasi seperti itu. Nah, kalau kita sebenarnya mau menyebabkan sebenarnya jangan-jangan mitos itu diciptakan oleh masyarakat adat, masyarakat tradisional agar bisa menjaga kelestarian lingkungan. Oh, berarti kayak emang sengaja diciptakan biar manusia itu tahu benar-benar kayak punya dorongan gitu ya, punya tuntutan gitu ya buat merawat alam kayak gitu ya. Nah, itu juga salah satu bagian dari local wisdom masyarakat adat. Masyarakat adat benar sih. Iya. Nah gini, tapi pada dasarnya ekspektasi nggak banyak yang kadang nggak sesuai dengan kenyataan ya. Kayak kita berekspektasinya kita bakalan ngomong sehingga orang bisa menyadari, orang bisa melakukan dengan baik. Tapi pada dasarnya masih banyak orang yang sulit untuk menghargai alam. Meskipun pada dasarnya bilang bahwa wah saya harus menjaga alam. Meskipun pada dasarnya dalam kata-kata kita akan mengatakan bahwa saya adalah duta alam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang ya secara nggak sadar hal-hal sederhana pun bisa dilupakan, seperti membuang sampah sembarangan, seperti tidak memperhatikan tanaman-tanaman yang ada di rumah kita sendiri atau di lingkungan kehidupan kita. Nah kira-kira itu kan pasti ada tantangannya kan? Ada tantangannya. Nah kira-kira tantangan seperti apa sih dan bagaimana sih supaya kita bisa mulai keluar dari kebiasaan buruk itu gitu? Ya, jadi gini, misalkan kayak negara kita itu kan sangat gandrung sekali kan dengan yang namanya kehidupan agamawi. Betul nggak itu? Iya benar. Suka sekali dengan hal-hal atau simbol-simbol keagamaan, baik Kristen ataupun agama yang lain. Tapi kalau kita mau koreksi sebenarnya, kadangkala misalkan kekristenan sendiri atau para pendeta, para khotbah selalu mewartakan spiritualitas yang fokusnya adalah bagaimana manusia itu bisa membangun relasi dengan sesama. Suatu contoh misalkan ya, atau mungkin spiritualitas itu dibicarakan hanya bersifat spiritualitas individualistik, individual banget. Contoh misalkan pendeta khotbah, kamu harus jaga kekudusan ya, kamu harus jaga kekudusan, tubuhmu itu bait Allah. Tapi kita seringkali menganggap bahwa kalau kita menjaga kekudusan berarti kita nggak boleh merokok, kita nggak boleh minum minuman keras, kita nggak boleh pacaran melewati batas, gitu kan? Kalau kita seringkali dengar di gereja-gereja ya, kamu harus jaga kekudusan. Tapi kita nggak pernah dengar loh kata-kata, kamu harus jaga kekudusan. Jaga kekudusan berarti kamu jangan membuang sampah sembarangan, kamu jangan tebang pohon di hutan dengan sembarangan, kamu jangan buang sampah plastik itu di
sungai, di laut. Kita nggak pernah dengar pengkhotbah pendeta khotbah soal kekudusan dalam hal etika lingkungan. Kalau kita berbicara soal jagalah kekudusan, itu kan sebenarnya berbicara tentang etika hidup. Tapi kan sifatnya individualistik atau mungkin bagaimana manusia itu membangun relasi dengan sesama. Tapi bagaimana manusia membangun relasi dengan alam dalam hal etika nggak pernah dibicarakan. Benar-benar jadi nyambung sama teologi ya sebenarnya ya. Kalau lu bilang lu mengasihi Tuhan, kamu bilang kamu mau jadi ciptaan Tuhan yang mengikuti kehendaknya, yang menjaga kekudusan, ternyata bukan tentang menjaga diri kita aja. Maksudnya diri kita, maksudnya dan kelakuan terhadap diri kita dan sesama kita aja, tetapi kelakuan kita terhadap lingkungan juga sebenarnya. Karena ketika kita memperlakukan lingkungan dengan salah, itu juga secara tidak langsung menunjukkan etika bertindak kita yang salah kan sebenarnya. Betul. Tapi sekali lagi sih kembali kepada kerusakan lingkungan itu selalu dilatar belakangi oleh moralitas manusia yang rusak. Contoh misalkan ketika kembali ke dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 26-27 itu. Di situ narasi besarnya adalah manusia itu sebagai citra Allah, ya, gambar dirinya Allah manusia itu. Atau dalam bahasa kerennya itu imago Dei. Kita lupa, kita kan kadang-kadang sering mengatakan kita itu citranya Allah loh. Kita itu imago Dei loh. Kita lupa bahwa kata imago Dei atau ketika Allah mengatakan kepada manusia bahwa kau itu serupa dan segambar dengan Allah, itu kan konteksnya di mana manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Belum jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, misalkan dalam hal Adam dan Hawa itu ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau saya tafsirkan itu kan karena kerakusan Adam dan Hawa. Kan sudah diperintahkan Allah, Adam sama Hawa, kamu boleh makan buah-buahan yang ada di Taman Eden ini. Kamu boleh menikmati segala hal yang ada di Taman Eden ini, tapi satu saja yang jangan kau makan. Pohon yang ada di tengah, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi ya itu lagi kembali kepada kerakusan manusia. Sudah dikasih tahu yang tengah itu jangan kau makan, tapi tetap saja dimakan. Walaupun Allah sudah memberikan persetujuan semuanya ini boleh kau makan, tapi yang itu jangan. Tapi tetap saja dimakan. Itu kan problematiknya adalah kerakusan. Berarti memang ada ya. Tantangannya sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Kerakusan, keserakahan ya. Ada pikiran yang just to think about ourselves, hanya berpikir tentang diri kita sendiri tanpa hal lain yang ada di sekitar kita. Itu yang membuat kita akhirnya yang penting aku senang, entah terjadi apa di samping saya, di luar sana, I don't care. Jadinya kayak gitu kan. Iya sih, itu emang tantangan berat banget sih. Dan menurutku emang benar sih seperti yang kamu katakan bahwa dalam tahap ini gereja perlu berperan. Iya. Dan pasca Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan itu, kan karakteristik manusia kan semakin rakus ya. Iya. Semakin rusak kan Allah. Ya, kelihatan lagi ya peristiwa Kain dan Habel ya. Nggak puas dipuji sedikit, lakukan sesuatu yang penting hati puas gitu. Ya. Dan aku jadi kemudian memaknai amanat agung itu sebenarnya adalah Kejadian 1 ayat 26-27. Kok bisa? Coba. Aku memaknainya gini. Allah memberikan Kristus, memberikan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu sebenarnya adalah gambar Allah yang sejati, citra Allah imago Dei yang sejati. Dan kita sebagai orang percaya itu diundang supaya kita bisa hidup serupa seperti Kristus, agar kita bisa
mengembalikan citra kita sebagai imago Dei, citranya Allah. Betul. Ya, citranya Allah itu ya itu dalam apa itu ya? Ketidakrakusan itu. Iya, benar ya. Hidup dalam kedamaian lah ya pada dasarnya. Jadi damai itu mana setiap kita maupun makhluk ciptaan lain, sesama kita manusia, sesama kita alam, hewan gitu ya, semua juga merasakan kedamaian dan jadinya nggak berakibat fatal ya, nggak berakibat justru ditindas dengan perlakuan dari pihak-pihak yang merasa berkuasa ya, seperti itu. Iya. Nah, ya mungkin itu tadi amanat agung dimaknai sebagai panggilan supaya manusia bisa kembali kepada citranya sebagai imago Dei lewat Kristus. Nah, kalau memang amanat agung, tadi kan kamu tahu amanat agung dimaknai ya sebagai panggilan Tuhan untuk kembali ya menjadi imago Dei, dan ternyata ini berhubungan banget sama gereja. So, apa sih yang seharusnya gereja dan jemaatnya lakukan? So, kebiasaan yang hanya mementingkan diri sendiri, serakah dan akhirnya mengorbankan alam ya, yang merusak lingkungan itu bisa diatasi. Kira-kira langkah apa sih? Aku sharing dulu ya ini. Oh iya. Pengalamanku kenapa? Ya kurang lebih sekitar 2 tahun inilah sama aku di gereja ini. Kemudian dulu kalau ya aku diskusi sama Clarita, sama teman-teman Clarita mungkin biasa saja. Wah, teologi ekologi itu seperti ini. Tapi sekitar kurang lebih 2 tahun ini aku betul-betul memiliki keresahan terhadap isu lingkungan ini. Kenapa? Jadi rumahku itu kan di Jepara. Rumah asalku kan di Jepara. Dan pelayanan di Padi. Jadi sekitar kurang lebih 1 jaman lah dari rumahku ke Padi, ke Trangkil ini. Jadi biasanya kalau saya pulang ke Jepara ke rumahku, nah itu melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah biasanya untuk sampai ke rumahku ke Jepara, saya harus melewati tambang batu putih yang biasanya digunakan sebagai bahan baku semen, bahan baku apa itu, batu ornamen di properti itu rumah. Nah saya melihat ketika saya lewat jalan yang dimana jalan itu juga menuju ke tambang batu, itu jadi itu gunung sebenarnya kan, bukit lah. Dan kemudian itu dikeruk apa ya bahasa Indonesia apa itu ditambang lah istilahnya, ditambang sampai gunung yang gede yang tinggi itu hampir rata dengan tanah. Dan aku melihat sekitar desa itu rusak dan bisa ditebak sekitar bulan Januari, Februari pasti mengalami banjir bandang karena hujan lebat. Banjir bandang ya? Ya, sering. Dan yang membuat aku paling resah adalah di sekitar tambang itu kan ada banyak gereja. Ada banyak gereja, tetapi ya, aku mulai bertanya-tanya. Kita gereja itu selalu mengatakan kita harus pergi beritakan Injil ya, beritakan Injil sejauh-jauhnya sampai ke ujung bumi. Tapi yang paling dekat sekalipun nggak pernah disentuh ya, nggak pernah disuarakan ya, atau mungkin gereja nggak pernah membuat apa ya istilahnya bahan ajar tentang kepedulian terhadap lingkungan ya. Ketika aku seringkali melewatinya lewat tambang itu, dan aku betul-betul resah sih dengan kerusakan lingkungan itu. Dan yang tadi aku ceritakan yang paling membuat sangat resah, letak tambang itu sangat dekat dengan banyak gereja. Hey, the best banget sih. Aku nggak tahu mau ngomong apa nih. Jadi ya itu, jadi sekali lagi gereja selalu bilang, kita harus pergi beritakan Injil ya. Iya. Beritakan Injil sampai ujung bumi. Tapi suatu realitas yang sangat dekat dengan keseharian gereja tidak pernah disuarakan.
ini jadi kritikan langsung ya buat gereja. Artinya maksudnya bukan semua gereja, tapi gereja-gereja yang kayak kita sendiri ya, kita sendiri juga ada gereja yang kayak masih acuh terhadap keadaan gitu kan. Padahal Tuhan sendiri meminta kita untuk mengelola ini semua kan gitu kan. Iya sih. Nah lanjut terus gimana tuh akhirnya? Ya akhirnya aku mulai membaca soal isu-isu lingkungan, kemudian aku juga membaca tentang bagaimana sih yang tadi aku ceritakan mitosnya masyarakat adat itu adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan kebetulan sekitar bulan Agustus kemarin itu saya ikut dengan studi intensif tentang Kristen Islam. Kebetulan temanya itu eco-spirituality, jadi dimana spiritualitas Kristen, spiritualitas Islam itu bisa merengkuh kerusakan lingkungan. Itu sih ya diskusi dengan teman-teman. Dan tugas akhirnya dalam studi intensif tentang Kristen Islam itu kan modul. Sekarang modulnya belum jadi. harus jadi. Itu salah satu bentuk menjaga kelestarian alam juga kan sebenarnya. Karena orang tahu bagaimana caranya juga dari membaca kan. Dan tadi gereja, beli pada gereja. Nah, maksudnya kalau kita gereja harus menyuarakan itu, maksudnya nggak harus itu. Gereja harus mengadvokasi masyarakat sekitar, nggak harus. Gereja harus jadi alasan kan nggak harus ya. Tapi coba lah gereja itu mulai terbuka ya, untuk belajar tentang bagaimana teologi itu sebenarnya juga memberi ruang pada persoalan ekologi, sehingga khotbah-khotbahnya, pengajarannya di gereja, baik itu dari sekolah minggu sampai lansia, itu memberi wawasan terhadap kelestarian alam. Iya benar, betul. So akhirnya tuh aku ini sebenarnya kamu sepakat nggak sih? Aku melihat gereja pada dua sisi yang dimana dua sisi ini harus betul-betul menunjukkan perhatian. Gereja dalam artian komunitas itu dan gereja dalam artian diri kita sendiri. Karena kalau aku sendiri aku meyakini bahwa kita ini adalah gereja. Jadi kalau gereja dalam kesatuan komunitas itu bagaimana mereka dalam komunitas bisa bersatu, bisa melakukan sesuatu bersama-sama untuk lingkungan, dan gereja yang ada dalam diri kita di mana kita mau menyadarkan diri kita, menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa alam itu juga ciptaan Tuhan. So, masa iya kita mau kalau kita menciptakan sesuatu dan orang merusaknya begitu saja, apalagi Tuhan. Pasti sakit dong hatinya kalau sesama ciptaan Tuhan merusak ciptaannya yang lain. Padahal diciptakan dengan cinta sama Tuhan gitu ya. Jadinya kayak gitu sih kalau pemikirannya. Tapi ya kembali lagi pada persoalan spiritualitas kita. Sangat wataknya itu sangat wataknya sangat antroposentris sekali. Pusatnya adalah manusia gitu. Ini aku cerita lagi ya kemarin. Iya. Jadi itu waktu saya skripsi di S1 itu kan membahas tentang tradisi sedekah laut di Jepara, di Saku. Terus pada waktu itu ternyata juga mau nggak mau harus bersinggungan nih dengan isu-isu ekologi, khususnya soal laut. Iya. Dan ya pada waktu itu juga aku menemukan banyak gereja yang ketika diperhadapkan dengan tradisi itu kan langsung menghakimi bahwa tradisi itu adalah bid'ah, tradisi itu adalah sinkretis gitu. Dan pada waktu itu ketika aku melakukan penelitian dan wawancara dengan salah satu sesepuh desa, saya tanya kenapa gunanya untuk apa sih tradisi sedekah laut ini. Sesepuh desa itu bilang bahwa ini untuk meruat desa kita, khususnya laut, supaya nelayan itu punya rezeki yang cukup, ekosistem di laut itu bisa terjaga. Nah,
Terus yang menarik, salah satu sesepuh desa, kebetulan dia adalah seorang dalang wayang tuh ya, yang suka memainkan wayang. Dia bilang, kita itu kadang-kala membayangkan Tuhan itu sangat jauh maksudnya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat jauh. Ya kalau kita mau melihat Tuhan, ya lihatlah laut. Tapi bukan berarti laut itu Tuhan. Iya, Tapi kalau kamu mau melihat Tuhan, ya lihatlah laut. Nelayan mendapatkan rezeki dari laut. Nelayan mendapatkan penghidupan itu ya dari laut. Ya wajah Allah itu yang tersimpan di dalam laut itu. Because Allah itu yang aneh. Jadi kalau sesepuh desa itu melaksanakan tradisi sedekah laut, sebenarnya adalah dalam rangka apa ya, membangun relasi antara manusia dengan alam. Walaupun itu apa ya, dibungkus dengan kebudayaan lokal, tradisi lokal. Tapi poinnya adalah justru masyarakat tradisional, masyarakat desa yang non Kristen ya, ini yang non Kristen, justru spiritualitasnya itu sangat memberi ruang pada lingkungan, pada apa itu, pada alam. Gitu. Benar sih. Yang biasanya justru agama-agama atau kekristenan sendiri justru menuduh mereka sebagai sinkretis. Tapi justru apa yang mereka lakukan itu dalam rangka bagaimana mereka membangun relasi dengan Allah. Karena Allah mewujud di dalam laut yang memberikan penghidupan, memberikan rezeki. Nah, saya mulai mengalami pertobatan paradigma setelah itu. aku jadi malah mulai berpikir kayak gini, why salah satu alasan penting why kenapa kita harus begitu menghargai alam. Menurut alam kita nggak bisa bernafas dengan baik. Orang bisa bernafas itu adalah salah satu sumber kehidupannya seseorang yang diberikan oleh Allah. Kalau kita nggak jaga alam dengan baik, ya udara, lingkungan yang kita dapatkan itu sebenarnya pada akhirnya nggak baik, karena kita rusak, ya kan. Kerjanya juga dampak yang dia berikan juga pada akhirnya menurun sama kita. Pada akhirnya yang rugi sebenarnya kita sendiri. So inilah yang aku mulai berpikir, kata Tuhan bilang kayak gini ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku jadi pengen itu juga aku maknai sesama manusia itu, kemudian aku tarik lagi sesamamu ciptaan, sesamamu makhluk hidup seperti dirimu sendiri. Ya kalau lu sayang sama dirimu sendiri, lu harus sayang sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya itu yang aku ingin nambahin. Iya. Atau mungkin kasihilah sesama manusia adalah menyentuh aspek apa itu ya, supaya manusia jangan sampai rakus. I see. Jadi problematik kerusakan lingkungan itu kan karena kerakusan manusia. Kalau kita bisa apa ya, mengasihi sesama kita, dari kita mengasihi Tuhan dan kemudian kita bisa mengasihi manusia, maka sebenarnya kasih terhadap sesama ini diharapkan bisa menyingkirkan ego kerakusan kita. Ketika kita tidak memiliki apa itu kerakusan, keserakahan dalam diri kita, maka lingkungan itu pasti akan terjadi. Iya, karena kebanyakan manusia kan berharapnya dikasihi dulu, baru mau melakukan buat orang lain. Itu pun masih hitung-hitungan gitu ya. Kebanyakan manusia bakalan berpikir, apa yang aku dapat dari dia, so aku bakalan do something buat dia. Padahal kan yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau bilang lakukan dulu. Selebihnya berkat itu kan datangnya dari Tuhan, gitu ya. Nah, kata kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu itu kan sebenarnya kalau aku pahami ya, aku maknai kasihilah Tuhan Allahmu itu kan sebenarnya bagaimana kita mencintai nilai-nilai kebajikan yang sudah Tuhan berikan. Nah, dalam hal ini adalah yang diberikan dalam rupa firman Alkitab. Ya, makanya cinta kan terhadap kebajikan. Iya, makanya kan Tuhan bilang kasihlah itu dengan segenap akal budi ya, akal budi juga bukan cuma hati jiwa, akal budi. Jadi
kita bisa berpikir dengan bijak, kita bisa berpikir dengan baik apa yang harus kita lakukan. So akal budi kita nggak cuma digunakan untuk mencari kepentingan sendiri, tapi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Iya sih, memang penting banget sih. Jadi kita kembali disadarkan ya teman-teman juga, kita kembali disadarkan bahwa ternyata berbicara tentang lingkungan itu bukan cuman tugas para orang-orang yang menyebut diri mereka aktivis saja, bukan tugas orang-orang yang berkecimpung di bagian lingkungan saja, tapi tugas kita semua yang menyebut diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Why? Karena lingkungan itu juga ciptaan Tuhan. Kalau kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, so kita juga harus mengasihi lingkungan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu cara kita menghargai kerjanya Allah. Tentu kita mau bahwa pekerjaan kita dihargai. So cara kita menghargai pekerjaan Allah, ciptaan Allah dengan menjaga ciptaan itu dengan baik ya kan? Iya. Melayani. Melayani. Iya betul, melayani. Kata melayani itu dalam banget sih. Karena menghancurkan pikiran kita untuk berpikir bahwa saya berkuasa atas ini, saya berkuasa atas ini sehingga saya bisa seenaknya. Tapi kalau kata melayani, saya bekerja untuk ini, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sebetulnya sih ya. Nah, Johan, kira-kira ada nggak sih sepatah dua kata yang kamu mau kasih nih? Jarang-jarang nih teman-teman langsung dapat sepatah dua kata nasihat dari pendeta muda gitu ya. Yang buat teman-teman lah ya, biar kita bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk menghargai lingkungan ya. Tentu biar teman-teman bisa mulai dari hal-hal terkecil, entah itu dari menjaga lingkungan di dalam rumahnya sendiri, lingkungan rumah maupun di tempat manapun kita berada. Iya. Kalau aku sih ingin menawarkan teman-teman pemuda, remaja di gereja, aksi lah. Misalkan kita mulai dari yang namanya ekoturisme. Kan sekarang lagi ngetren nih tentang banyak wisata-wisata alam yang menawarkan pesona-pesona indah alam gitu kan. Iya. Tapi setiap kali saya mengunjungi tempat wisata alam, di situ pasti juga masih banyak sampah. Yes, that's right. Di depan rumahku itu kan wisata, pantai, tapi banyak orang itu membuang sampah. Nah, dengan hadirnya ekoturisme, maksudnya ini bukan hanya suatu destinasi wisata yang menawarkan pesona keindahan alam saja tidak, tetapi bagaimana setiap pengelola wisata ataupun mungkin yang mengunjungi wisata, cobalah kita hadir ke tempat wisata yang bukan pesona alam itu sembari berefleksi, sehingga ada transformasi di sini. Kita yang sebelumnya tidak begitu menghargai alam atau mungkin bersikap acuh terhadap alam, kemudian dari refleksi terhadap pesona alam, kita kemudian menghargai bahwa alam ini diciptakan oleh alam dan alam ini juga bagian di dalam diri kita. Maka kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Misalkan itulah salah satu contoh seperti yang sederhana. Yang pertama, saya ingin menawarkan ekoturisme yang disertai dengan refleksi ketika kita berkunjung ke tempat wisata yang menyuguhkan pesona keindahan alam. Yang kedua, misalkan ekoturisme, apa itu? Pemuridan yang berbasis ekologi. Baru dengar, gimana ya? Ya, kalau kita belajar di gereja pemuridan kan pasti berbicara Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit menyelamatkan manusia, betul ya? Ya benar. Tapi bagaimana kita sebagai istilahnya anak-anak muda di gereja, yuk kita mulai pemuridan tapi berbasis ekologi. Jadi ajaran-ajarannya adalah berkaitan dengan ekologi, kesadaran ekologi. Ya, melihat Yesus dalam ilmu ekologi itu ya. Ya. Yang ketiga, yuk kita belajar bertani. Ya, promosi nih. Walaupun aku bukan seorang petani ya. Iya. Tapi sepertinya karena saya nggak punya lahan, tapi kok akhir-akhir ini lihat
semenjak pandemi ini lihat orang itu bisa nanam apa ya, tanaman, nanam sayur, kayak senang banget. Tapi kan yang namanya menanam itu kan harus punya lahan, kalau nggak punya lahan bagaimana gitu. Iya ya, kayak melakukan penghijauan ya sebenarnya di lingkungan. Ya. So jadi kalau nggak punya lahan nggak apa-apa teman-teman. Meski nggak punya lahan, kita masih bisa melakukan penghijauan di sekitar rumah kita, bisa menanam bunga. Apalagi sekarang udah disebutkan banyak cara ya untuk bisa bertani, untuk bisa menanam, melakukan penghijauan di pekarangan rumah kita juga ya sebenarnya. Ya, dan yang terpenting pesanku yang terakhir ya, paling tidak pembahasan tentang ekologi ini tidaklah semuluk apalah, misalnya nggak perlu muluk-muluk lah, nggak terlalu besar-besaran. Wah, kita harus melakukan penghijauan nih, kita harus reboisasi, menanam pohon. Nggak harus yang gede-gedean. Iya, susah ya sekarang itu. Ya, mulai dari hal yang kecil. Usahakan jangan buang sampah. Yes. Itu suatu tindakan yang sepele tapi itu dampaknya besar. Benar banget. Oke, terima kasih banyak Johan. Benar banget sih kata terakhir yang mulailah dari buang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan, karena kebanyakan orang sangat mudah ngomong kata ini, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kebanyakan orang juga dengan mudahnya membuang sampah entah di pinggir jalan, entah di pekarangan rumah, entah di gedung-gedung, entah di laut, entah dimanapun ketika mereka berada. So teman-teman, mari kita mulai belajar melihat bahwa Tuhan tidak hanya ada dalam diri kita manusia, tapi Tuhan ada dalam diri setiap ciptaannya. Tuhan itu nggak pilih kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita manusia, Tuhan juga mengasihi ciptaan lain, yaitu salah satunya adalah alam, adalah lingkungan. So mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui tindakan kita kepada alam sekitar. Marilah kita mulai berefleksi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai membawa itu dalam pembicaraan kita, sehingga kita terbiasa mengingat ya. Dengan terbiasa berbicara, kita akan selalu mengingat bahwa lingkungan adalah sahabat kita, saudara kita yang harus kita jaga. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak Tuhan. Aku malah dapat banyak ilmu nih, banyak yang aku juga baru tahu nih. Oke, semoga teman-teman bisa ini ya terberkati dengan pembahasan kita saat ini, apalagi seru banget cerita-cerita yang sudah diberikan sama Johan, dan bukan cuma ini ya berefleksi ya, tapi action gitu ya. Oke, thank you so much Johan, Yesus memberkati pelayanannya. Terima kasih Mbak Rita.